Cek, 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 mic check. Cek, mic check, cek, cek. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Boleh lambaikan tangan semuanya. Senang ya, kali ini kita bisa sama-sama Tuhan kasih kesempatan lagi untuk bisa beribadah tatap muka langsung. Tuhan izinkan kita boleh ketemu kangen-kangenan. Wah, itu karena kasih kemurahan anugerah Tuhan. Amin. Oke. Yuk saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau agungkan namanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Kebaikan-Mu, buat setiap pimpinan penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Ini kami Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya Yesus. Saat ku Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Saat kami memuji-Mu Tuhan, Engkau yang bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Yesus, kami yang rindu ingin menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu,
saat ku sembah. Amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Sekali lagi katakan saat ku sembah. Haleluya Yesus. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Bagimu-lah hormat, pujian dan syukur kami Tuhan. Amin. Segala pujian, hormat serta Yesus, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, amin, selama-lamanya hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Selama-lamanya hanya bagimu Tuhan. Selama-lamanya. Kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya bagimu Tuhan hormat, kemuliaan dan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, Engkau hadir. Saat ini Tuhan kami rindu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami haus, kami ingin memuji, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini rasa syukur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesehatan, buat sukacita yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan yang masih dan selalu Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari semua yang siap memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kemuliaan dulu buat Tuhan, kasih tepuk tangan. Haleluya. Seberapa banyak di sini yang sungguh-sungguh bergairah, sungguh-sungguh ingin memuji Tuhan, memuliakan namanya. Boleh lambaikan tangan, boleh sorak-sorai buat Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ku masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi yuk. Ku masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Yang bergirang boleh lambaikan tangan. Asik. Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bergirang yuk. Dia girangkanku. Amin. Dia girangkan. Terima kasih Tuhan. Bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku.
Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, amin. halamannya dengan pujian. Haleluya Yesus. Kataku hari ini harinya Tuhan. Yang bersuka boleh lambaikan tangan dua-duanya. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya Yesus. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh boleh sekali lagi katakan oh giranglah. Oh giranglah. Masih kurang kenceng. Saya boleh maju ya. Asik. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Orang bergirang itu sukacita. Kurang kenceng lagi. Oh giranglah. Asik. Haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Yeay. Oh giranglah. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Ini rasa syukur kami Tuhan, ini sukacita Tuhan kami. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya girangkanku. Ya girangkanku. Yeay. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah. Oh giranglah. Yes. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. oh giranglah. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku. Yeay. Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yes. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aduh. Semua bergirang amin. Tuhan Yesus sayang kita. Sungguh teramat sayang bagi kita semua. Benar ya saudara-saudara? Boleh sama-sama katakan sama saya. Tuhan Yesus sayang kita. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Katakan dengan nama Tuhan Yesus sayang Vida. Tuhan Yesus amat cinta pada. Sebut nama masing-masing. Oh girang. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus sayang kita semua. Yesus
kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya punya ayat yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu sendiri. Amin saudara. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Setiap rencananya gak pernah gagal buat kita. Masa depan kita selalu Tuhan sediakan karena kita aman di dalam Dia. Amin. Janjinya iya dan amin. Itu yang selalu Dia katakan dan itu yang selalu kita pegang. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini dan korban persembahan bisa dijalankan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Kau
berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami aman berjalan bersama-Mu, karena Engkau tidak hanya berjalan bersama dengan kami Tuhan, bahkan Engkau menggandeng erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kami ya Bapa. Engkau mengenal kami lebih dari siapapun ya Tuhan. Engkau yang maha tahu. Bahkan Engkau tahu setiap apa yang menjadi pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Sebentar firman-Mu Tuhan disampaikan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu boleh memimpin setiap perkataan hamba-Mu, mengurapi setiap kami dengan roh hikmat, dengan telinga kami. Telinga sebagai murid yang siap mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami hidupi. Kami percaya ya Bapa, firman-Mu adalah kehidupan yang akan menolong kami untuk menghidupi dan memimpin kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, untuk pertama kalinya mungkin saya berdiri di hadapan saudara. Saya berterima kasih kepada pengurus maupun Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Nah saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada yang sudah kenal atau tahu dengan saya, ada yang mungkin belum tahu siapa saya. Ya. Saya melayani pekerjaan Tuhan di Kaliurang. Nama saya Eni. Saya mendampingi Bapak Petrus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saudara-saudara, di musim pandemi ini, saya percaya bahwa ketika masa-masa sulit yang terjadi di sekeliling kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap ajaib buat kita semua. Dia tetap akan memeliharakan kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, yaitu memiliki aset kerajaan Allah. Ya. Nah saudara-saudara, aset itu adalah sebuah kekayaan. Kaya menurut dunia ini, kalau mereka mempunyai uang yang berkelimpahan, ya, kemudian punya pabrik, punya perusahaan, mungkin dia punya saham, ya. Nah, saudara-saudara mungkin punya tanah di mana-mana, menjadi konglomerat. Nah, itu sebuah kekayaan. Tetapi kekayaan yang ada di dalam dunia ini tidak bisa dipegang. Satu saat akan hilang. Kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, tidak ada satupun yang bisa dibawa. Tetapi ada satu perkara yang Tuhan ingin, yaitu kita miliki di dalam kehidupan ini, yang bersifat kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu saya akan membawa saudara masuk di dalam kebenaran firman Allah di dalam kitab Wahyu. Pasal yang kedua, kitab Wahyu pasal yang kedua, saya ajak saudara untuk membaca ayat yang ke-25. Satu ayat yang pendek saja, kalau tidak keberatan, saya ajak saudara kita sama-sama bangkit berdiri,
kemudian kita membaca ayat ini bersama-sama. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Terima kasih, silakan duduk saudara-saudara. Kata-kata ini yaitu disampaikan oleh Tuhan Yesus, oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu kepada sidang di Tiatira. Ya, mengapa dia katakan ini saudara-saudara? Sebab ada yang bisa kita pegang dan ada yang tidak bisa kita pegang. Yang bersifat fana, yang bersifat nanti tidak akan kita bisa nikmati seumur hidup kita. Ya, saudara, hanya sebatas seumur hidup kita. Kalau kita nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Ketika tahun 2010, saudara-saudara, terjadi yaitu erupsi Gunung Merapi. Maka di daerah Cangkringan itu begitu banyak perumahan penduduk. Kemudian ada villa-villa yang disewakan. Ya, mereka mengungsi karena mereka diharuskan untuk mengungsi. Tetapi apa yang terjadi? Luapan lahar yang ada di Gunung Merapi itu mengalir dan meratakan semua yang ada di tempat itu. Tidak ada satupun gedung yang berdiri pada waktu itu, saudara-saudara. Tuhan membuktikan bahwa apa yang ada di dalam dunia ini hanya bersifat sementara saja. Ya, dan Tuhan katakan kepada sidang di Tiatira, apa yang ada pada kamu, peganglah itu sampai aku datang kembali. Saudara-saudara, pada saat pagi hari ini, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita semua apa yang harus kita pegang dan apa yang satu saat harus mau tidak mau kita lepaskan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat mengapa Tuhan Yesus, mengapa firman Tuhan mengatakan hal ini kepada sidang di Tiatira. Mari kita lihat apa yang harus kita pegang itu di dalam ayat yang ke-19. Yang menjadi poin pembicaraan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Apa yang harus kita pegang? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, saudara-saudara, sidang di Tiatira ini Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui, Tuhan melihat segala pekerjaannya. Ada 4 hal yang sudah dilakukan oleh sidang di Tiatira ini. Yang pertama adalah kasih daripada sidang ini kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah aku tahu ya segala, saya ulangi, aku tahu segala pekerjaanmu baik kasihmu, yang kedua adalah imanmu, kemudian adalah pelayananmu maupun ketekunanmu. Dan Tuhan katakan pegang itu sampai aku datang. Mengapa harus dipegang, saudara? Karena di dalamnya ada satu nilai-nilai, ada kekayaan-kekayaan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan yang menyuruh kita untuk mencari kerajaan Allah. Ya, kalau Tuhan menyuruh tentu saja ada sesuatu di balik apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengetahui mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Karena di dalamnya ada satu nilai-nilai, ada harga-harga yang tidak ternilai yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, saya akan menyampaikan yang pertama
bahwa sidang ini adalah sidang yang mengasihi akan Tuhan. Sidang ini adalah sidang yang melayani Tuhan, yang memiliki iman, yang memiliki ketekunan. Ya, yang pertama kita mau buka dulu, yaitu mengenai kasih. Kasih adalah sebuah hubungan, saudara. Hubungan antar dua orang atau lebih, ya. Yang namanya kasih itu adalah sebuah hubungan, ya. Sebab itu, mari kita lihat terlebih dahulu, yaitu di dalam kitab Roma. Mengenai hal ini, kita akan melihat di dalam kitab Roma, ya. Maaf saudara-saudara, saya akan yaitu bicara dulu mengenai Daud. Ya, siapa Daud, saudara? Yang pada satu saat firman Tuhan mengatakan, ketika dia diurapi oleh Tuhan, mulai hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Allah atas Daud. Kasih adalah sebuah hubungan. Dan dikatakan sejak Daud diurapi, Roh Allah turun atas kehidupan Daud. Sejak hari itu hubungan antara Tuhan dengan Daud dan seterusnya itu terjalin dengan indah. Ya saudara-saudara, dan seterusnya tidak terbatas waktunya. Sampai Daud meninggal dunia, kasih ini tetap dipelihara oleh Daud. Dan Tuhan ingin kasih yang ada di antara kita, kasih antara kita dengan Allah, itu tetap kita pegang di dalam kehidupan kita. Sebab ada nilai-nilai yang ilahi, ada nilai-nilai yang besar yang ada di dalamnya, saudara. Dan dia katakan juga, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, supaya aku diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Sidang di Tiatira ini adalah sidang yang mengasihi akan Tuhan. Dan Tuhan katakan pegang itu sampai aku datang. Ya, supaya tetap ada di dalam kehidupan kita. Pada waktu saya masuk di Yogyakarta, saudara-saudara, tahun 79, saya mendengar tentang jemaat di Lempuyangan. Ya, jemaat-jemaat yang mengasihi akan Tuhan. Jemaat-jemaat yang dengan rela. Saya kemarin tanya kepada Bapak Petrus, ya, bagaimana keadaan sidang di Lempuyangan waktu itu, ketika suami saya masih menjadi seorang pengerja. Ya, saudara-saudara, di mana-mana dibuka sekolah minggu. Ya, dan mereka merupakan keluarga-keluarga yang mengasihi, menguasai hamba-hamba Tuhan. Ya. Ciri inilah yang dimiliki oleh sidang pada waktu itu. Dan saya tahu hal itu masih ada di antara saudara yang hadir pada pagi hari ini. Saudara dan saya tetap mengasihi akan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi, saudara. Pegang itu sampai aku datang. Jangan sampai kita kehilangan kasih. Ya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Karena ada satu nilai yang berharga di dalamnya. Yang Daud menjadi sebuah contoh dan teladan di dalam hidup kita. Mari kita baca apa yang menjadi pengakuan Daud di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal yang ke-51. Mengenai yaitu Daud. Ya, ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketika Daud berbuat dosa, saudara-saudara, maka pasti hukuman itu akan datang. Dan Daud
Ya, setelah dia sadar bahwa dia berbuat dosa, maka apa yang dikatakan oleh Daud? Dia tidak katakan, Tuhan, jangan ambil kerajaanku daripadamu. Jangan ambil kemuliaanku daripadamu. Jangan ambil kekayaan daripadaku, Tuhan. Tetapi dia katakan, jangan ambil rohku, rohmu daripadaku. Jangan buang aku, Tuhan. Ya, saudara-saudara, ketika Daud mengetahui Saul sudah berbuat dosa, dia ditolak oleh Tuhan, dia kehilangan kerajaan. Mungkin dia berpikir juga, satu saat karena aku telah berbuat dosa, aku akan kehilangan kerajaan. Aku akan kehilangan kemuliaan ini. Aku akan kehilangan kekayaan ini. Tetapi dia tidak pertahankan itu, saudara. Dia tidak peduli dengan pangkat, jabatan, kemuliaan yang dia sudah terima dari Tuhan waktu itu. Tetapi satu perkara, dia tidak ingin berpisah daripada Tuhan. Dia tidak ingin kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Jadi Daud, saudara-saudara, mengetahui nilai hubungannya dengan Tuhan. Yaitu senilai sebuah kerajaan, kemuliaan. Ya, harganya senilai dengan kekayaan yang dia miliki. Dia rela untuk meninggalkan itu semua demi supaya cinta kepada Tuhan tetap ada di dalam hidupnya dan Tuhan tetap cinta kepada dia. Itu ya, saudara-saudara, yang dialami oleh Daud sampai dia meninggal dunia. Di akhir daripada dia mau dipanggil pulang Tuhan, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku punya istana yang dibangun dengan sedemikian rupa, tetapi rumahmu mengembara di mana-mana. Sebab itu aku akan membangun rumahmu. Aku akan membangun bait Allah. Saudara-saudara, Daud benar-benar mengasihi akan Tuhan sampai kepada langkah-langkah yang terakhir. Ya, dengan adanya apa yang terjadi di sekeliling kita semua hari-hari ini, yang terjadi di gereja saudara. Ya, saudara-saudara, tidak membuat kasih kita kepada Tuhan akan terpisah. Tidak akan membuat semangat kita untuk yaitu tetap mengasihi Tuhan itu sudah mulai hilang di dalam kehidupan kita. Karena nilainya tidak bisa dinilai dengan harta yang ada di dalam dunia ini. Sebenarnya saya ingin mengajak saudara sebetulnya untuk menyanyikan sebuah lagu yang dikarang oleh Bapak Awandatu. Ku ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan, pribadi-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu air. Saudara-saudara, harta, pangkat, kekayaan tidak ada yang sebanding denganmu. Kasih kita kepada Tuhan memiliki nilai yang begitu berharga di mata Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, jangan cinta kita semakin memudar di dalam hidup kita. Bahkan dalam keadaan zaman yang seperti ini, kasih kita kepada Tuhan semakin melimpah. Sebab dengan kasih yang daripada Tuhan, kita akan tetap terpelihara di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada naungan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada segala-galanya yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Cinta yaitu sebuah hubungan. Hubungan tetap langgeng kalau ada kasih di dalamnya. Berapa banyak pasangan hanya seumur jagung karena tidak ada kasih di dalamnya. Tetapi kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, nilainya sangat besar di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu aku mengetahui tentang imanmu. Dan Tuhan juga katakan, apa yang ada padamu, pegang itu sampai aku datang. Bagaimana dengan iman kita hari-hari ini? Bagaimana dengan keadaan pengiringan kita kepada Tuhan hari-hari ini? Satu pesan firman Tuhan kepada saya dan saudara, pegang itu sampai kepada langkah-langkah yang terakhir. Biarlah kita tidak akan kehilangan iman. Dan Tuhan pernah berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih.
Entahkah aku menjumpai iman di atas muka bumi ini kalau aku datang kali yang kedua? Banyak perkara saudara-saudari sekeliling kita ingin melemahkan iman kita. Ya, di dalam kitab Roma dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Ya, kalau kita senang dengan firman Tuhan, kalau kita patuh kepada firman Tuhan, saya yakin saudara-saudara, iman kita akan semakin kuat di dalam Dia. Karena dengan kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Allah, banyak mujizat akan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu begitu banyak disediakan bagi saudara dan saya. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, saya berkata kepada jemaat saya, saudara-saudara, justru di saat-saat seperti ini, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita lekatkan hati kita kepada Tuhan. Mazmur 91 pasti akan digenapi, karena di situ ada kuncinya, saudara-saudara. Hatinya melekat dengan Tuhan, dan segala malapetaka yang terjadi di atas muka bumi ini tidak akan mengena kepada kita. Itu janji firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara dan saya. Ya, jemaat saya sangat senang dulu dalam setiap kebaktian pasti baca dulu Mazmur 91. Mari kita memelihara iman kita sampai kepada langkah-langkah yang terakhir. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, selalu ada jalan keluar bagi kita. Sebab Tuhan Yesus pernah katakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan kita sudah ditentukan sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, saudara-saudara, bagaimana kita memiliki iman? Bagaimana iman kita semakin kuat, saudara-saudara? Karena di dalam firman itu, saudara-saudara, ada satu nilai. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan, kemudian pulang tidak membawa apa-apa. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita memiliki tanah hati yang baik, saudara, maka firman itu akan bertumbuh, berbuah, kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Mengapa kita disuruh melakukan firman Allah? Mengapa kita disuruh memperhatikan firman Allah? Biarlah kita tahu pada pagi hari ini berapa nilai firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Taurat yang disampaikan kepada kita, firman Tuhan katakan punya nilai. Nilai yang fantastis, saudara. Dikatakan Tauratmu yang kusampaikan kepadaku, itu baik adanya. Nilainya apa, saudara? Ribuan keping emas. Sebab itu tidak salah firman Tuhan katakan pegang itu sampai aku datang. Karena di dalam firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara, ditaruh di dalam hati saudara, itu nilainya ribuan keping emas. Ya, saudara-saudara, ribuan keping emas. Itulah nilai kebenaran firman Tuhan. Segala apa yang ada di dalam dunia ini bisa lenyap dalam sekejap. Pada waktu tsunami, saudara, siapa yang dapat mempertahankan hak miliknya atas harta yang ada, yang mereka miliki? Ya, ketika Bapak Petrus datang ke Aceh, saudara, masih panas-panasnya, masih bau bangkai. Dia datang ya sendiri, ingin melihat
Ya, sebab Bapak Petrus ini di mana ada bencana alam, ya, baik itu di Tasikmalaya, di tempat di mana gereja-gereja dibakar, Situbondo, selalu hadir, ya, dengan membawa bantuan, saudara. Dan dia melihat di sana tidak ada satu pun yang bisa dipertahankan. Nyawa melayang beribu-ribu, ratusan ribu melayang dengan begitu saja. Tetapi kalau kita pegang firman Tuhan, saudara, Tuhan sendiri mengatakan di dalam kitab Mazmur, nilainya itu ribuan keping emas. Mana ada, saudara-saudara, orang membuang emasnya? Kalau dia punya kalung, dia punya gelang, digeletakkan begitu saja? Tentu disimpan dengan baik-baik. Pada pagi hari ini ada suatu hal yang indah disampaikan kepada saudara dan saya, bahwa firman yang saudara dengar setiap di kebaktian, firman yang saudara baca sebagai renungan harian, itu nilainya ribuan keping emas. Pemazmur begitu menghargai kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita. Saudara-saudara, saya hidup pelayanan tahun depan 50 tahun pekerjaan Tuhan di Kaliurang. Secara kemanusiaan tidak ada harapan. Ya, kalau dilihat jemaat, ya jemaat desa, saudara-saudara. Tidak ada orang kaya di sana. Tidak ada yang bisa saya cari secara finansial, saudara-saudara. Tapi kita tidak dipelihara oleh manusia. Karena di dalam kita ketika firman Tuhan itu menjadi milik pribadi kita, bukan hanya lewat begitu saja, tetapi logos telah dijadikan menjadi rema. Nilainya ribuan keping emas yang membuat saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupakan itu, saudara. Jangan abaikan firman Tuhan sedikit pun. Karena saya tahu di depan itu ada iblis-iblis yang seperti digambarkan oleh firman Tuhan. Ada burung-burung yang akan memakan benih-benih firman Allah yang jatuh di tanah hati yang berbatu. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang baik. Hati yang setiap saat menerima kebenaran firman Tuhan. Hati yang sudah dilembutkan oleh firman Allah. Karena nilainya sangat besar, saudara. Dan Tuhan berpesan kepada sidang di Tiatira, peganglah itu sampai aku datang. Karena firman Allah itu ya dan amin adanya. Ya, kita tidak hidup oleh hanya roti yang ada di dalam dunia ini, tetapi kita hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Dia yang punya firman ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya bisa hidup di Kaliurang karena firman. Saya hidup di Kaliurang karena pemeliharaan tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Sekarang ditambah lagi dengan perkembangan pekerjaan Tuhan. Di sana ada anak asuh. Saya ambil anak-anak yang mau diaborsi, anak-anak yang mau dibunuh, ditolak, dibuang. Ya saudara, saya ambil. Saya tunggui waktu di rumah sakit melahirkan. Saya bawa pulang anaknya, ibunya pulang ke rumahnya. Saya pelihara sampai hari ini. Semakin hari semakin bertambah. Ya saudara-saudara, pelayanan penjara semua tidak ada, yaitu persembahan. Bahkan membutuhkan biaya kalau kita melakukan itu. Tetapi setiap firman yang kita miliki, saudara-saudara, itu mempunyai nilai yang besar di dalam hidup kita. Jangan kita buang firman Allah. Jangan kita abaikan firman Allah. Dan Tuhan berkata, pegang itu sampai aku datang. Segala apa yang ada di dunia ini akan berakhir. Tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berguna di masa saat ini. Dan berguna sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan nanti.
Yang ketiga, saudara-saudara, berbicara tentang yaitu pelayanan. Aku tahu pelayananmu. Kalau sudah dipuji sedemikian, saudara-saudara, berarti sidang di Tiatira adalah sidang yang melayani akan Tuhan. Pegang itu. Banyak orang mungkin saudara-saudara datang dan pergi untuk sudah pindah ke tempat lain atau yang lain-lain. Ya saudara-saudara. Tetapi kita pagi ini disuruh pegang itu. Layani aku sampai kepada langkah-langkah yang terakhir. Pelayananmu. Ya saudara-saudara, mengapa Tuhan menyuruh kita memegang pelayanan itu? Jangan sampai lepas. Kalau di GPDI saudara-saudara, Gereja Pantekosta, tidak ada emeritus. Sampai lanjut usia sekuat mungkin. Tidak ada masa pensiun. Sampai tua pun harus melayani pekerjaan Tuhan. Ya saudara-saudara, kalau mau dibilang, ya, dan ada beberapa orang bertanya, Bu Petrus ini cari masalah katanya dengan adanya anak-anak saudara. Anak-anak sudah semakin besar. Dulu waktu tidak punya pembantu, ada yang tidur sama saya, ya, ngompol dan lain-lain, ya saudara-saudara, sehingga itu semua memakan sebuah pengorbanan. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh saudara-saudara, tetap saya akan pelihara itu sampai kepada langkah-langkah yang terakhir. Seumur saya dan Bapak Petrus saudara, pengennya itu istirahat. Ya, pengennya istirahat. Sudah tidak lagi memegang anak-anak bayi dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan suruh itu, kami akan terus melayani. Ya, membutuhkan sebuah pengorbanan, ya. Dan kadang-kadang saya renungkan saudara. Dan saya mulai berkata-kata, sebentar lagi anak-anak tidur siang, baru merasakan damai sejahtera. Ya, saudara tahu anak-anak sekarang bagaimana? Itu sudah mulai 3 tahun, 4 tahun, wah tidak pernah diam. Rame terus, rebutan dan lain sebagainya. Seperti saudara lihat bagaimana anak-anak kecil. Enggak pernah sepi, kadang-kadang bising. Ya saudara-saudara. Tenangnya itu kalau mereka tidur. Kadang-kadang saya enggak makan, tunggu anak-anak tidur dulu. Supaya tidak terganggu. Tetapi pegang itu sampai aku datang katanya. Dan saya tahu anak-anak yang dibawa ke pastori, satu saat saya punya pengharapan. Mereka adalah anak-anak masa depan yang akan dipakai oleh Tuhan. Mereka menjadi Daud-Daud akhir zaman. Mereka menjadi Daniel, Sadrah, Abednego akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan. Saya tahu pekerjaan di dalam dia tidak akan pernah menjadi sia-sia. Apa yang saudara kerjakan guna pekerjaan Tuhan pada pagi hari itu diperhitungkan oleh Tuhan. Berapa nilai pelayanan saudara? Di dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang pertama. Ya. Nah, di sana dikatakan saudara-saudara Matius 25 ayat 14 sampai 15, bukan ayat 1, maaf. Ya. Di sana ada seorang tuan yang akan bepergian. Dan dia mempercayakan hartanya kepada mereka, para pegawai-pegawainya. Yaitu berbicara tentang talenta, saudara. Ketika saudara melayani pekerjaan Tuhan, saudara diberi talenta oleh Tuhan. Tidak ada satu pun di antara saudara, tidak ada Tuhan mengharapkan kita sebagai tubuh Kristus tidak berfungsi di hadapan Tuhan. Semua apa yang ada di anggota tubuh kita, walaupun kuku di kelingking kita ini sepertinya tidak berguna, tapi yang berguna juga saudara. Kalau tidak ada, bagaimana keadaannya saudara-saudara?
Tentu tidak 5 tetapi 4. Itu mungkin jelek, saudara. Semua apa yang ada di dalam tubuh Kristus, itu semua harus difungsikan masing-masing. Dan Tuhan telah menata itu semua seturut kehendaknya. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut, ada yang jadi jantung tidak kelihatan tetapi merupakan satu hal yang sangat dipentingkan di dalam kehidupan kita. Semua usus-usus yang ada di dalam, ya, pankreas, dan mungkin ada satu hal yang kecil yaitu empedu yang pahit rasanya, itu pun berguna di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan Tuhan menggambarkan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Tidak ada satupun yang tidak diberi talenta oleh Tuhan. Ya. Saudara harus tanya, saudara harus tahu, saudara harus mengerjakan talenta itu. Ya, sekarang ini orang ke gereja pakai HP, saudara. Ya, tapi saya tetap bawa Alkitab, saudara. Di dalam kamus di belakang, talenta itu berapa, saudara? Satu talenta itu 34 kilo. Tentu yang Tuhan berikan kepada kita bukan talenta perak, tetapi talenta emas. Pegang itu, kerjakan itu, kembangkan itu, saudara. Karena nilainya 34 kilo emas. Kalau saudara tahu, harga emas 1 gram berapa sekarang? Saya buka Google, saudara. Ternyata 1 gram itu seharga 930.000. Nah, talenta satu saja dulu. Talenta satu yang ada di dalam diri kita, mungkin Tuhan kasih satu. Itu nilainya 34 kilogram emas. Jadi 34.000 dikali 930.000. Maka saya mendapati nominal, yaitu 31 miliar 620 juta rupiah. Itu nilainya sebuah talenta. Yang itu ada di dalam diri saudara. Yang ada di dalam diri saya. Siapa kita semua, saudara? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita itu tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan taruh modal yang begitu besar. Untuk apa? Untuk kemuliaan dan kebesaran nama daripada Tuhan. Kita diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan. Kita tidak didesain untuk jadi penonton, sebab penonton itu seringkali menjadi pengkritik. Saudara perhatikan kalau ada sepak bola dan lain sebagainya, ya, saudara-saudara. Tinju, ya. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Karena mereka menjadi penonton. Tetapi saudara dan saya tidak diinginkan menjadi penonton di tengah pekerjaan Tuhan. Sebab di dalam diri saudara sudah ditaruh talenta-talenta yang sangat berharga itu. 31 miliar 620 juta kalau dinilai dengan uang sudah ditaruh di dalam diri kita masing-masing. Dan itu Tuhan katakan, pegang itu sampai aku datang. Jangan kita pernah bermimpi, jangan pernah kita lakukan undur dari pelayanan. Apapun pelayanan saudara. Kalau kita diberi talenta, kita pasti mampu untuk mengerjakannya. Kalau yang menjadi pendoa, jangan punya keinginan untuk menjadi pengkhotbah. Ya saudara-saudara, Tuhan sudah taruh masing-masing dengan kemampuan kita. Yang nilainya itu besar sekali. Dan Tuhan katakan sekali lagi, pegang itu sampai aku datang. Mari kita setia. Kesetiaan itu sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Kita melihat pelayanan pekerjaan Tuhan yang di pedesaan. Mungkin Tuhan tidak memberikan domba yang begitu banyak. Seperti Daud diberikan 2-3 ekor domba. Di tempat-tempat yang terpencil, saya kaget saudara. Ketika saya dibawa ke Kulon Progo.
Ternyata masih ada pelosok-pelosok. Ya, ketika saya diajak saudara, lewat hutan jati yang panjang berkelok-kelok, jalannya tidak enak. Di ujung sana ada sebuah pelayanan. Yang mungkin secara finansial tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi hamba Tuhan ini tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana dia bisa hidup sambil bercocok tanam, saudara-saudara. Karena dia tahu nilai sebuah talenta sangat berharga untuk kita semua. Jadi bukan sepele melayani pekerjaan Tuhan. Bukan kalau aku mau ya melayani, kalau tidak aku tidak mau melayani, bukan. Ini sebuah tanggung jawab. Ini sebuah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai kepada langkah yang terakhir. Tuhan memanggil kita pulang dan dia berkata, sabaslah engkau hei hambaku yang setia. Itu yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam hidup kita, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sore hari ini sudah jenuh dengan pelayanan. Sudah ada benturan di dalam setiap pelayanan. Saya katakan kepada mereka semua yang melayani di Kaliurang, saudara-saudara. Tidak ada satu pelayanan tanpa benturan. Selalu akan ada dan tetap akan ada. Tidak ada satu yaitu seperti jalan yang mulus. Selalu ada tantangan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Justru ketika kita maju di dalam pelayanan, tantangan itu akan muncul dengan tiba-tiba. Sikap kita bagaimana, saudara-saudara? Ingatlah bahwa talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara nilainya sangat besar. Dan itu patut saudara pegang karena ini semua adalah bersifat abadi. Dan Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepada kita semua yang sudah diberikan talenta itu kepada kita. Dan satu hal lagi saudara-saudara, ketekunanmu pegang itu sampai aku datang. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak bisa bertahan, tidak tekun. Satu saat saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan di Kota Malang, saudara. Dan dia berkata kepada anak saya, selain melayani pekerjaan Tuhan di Kaliurang, mbok buka di kota, katanya. Ya, tujuannya saya tahu tentang finansial, saudara. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, ya, bagaimana bisa mengerjakan itu? Saya tahu saya diutus ke Kaliurang karena Tuhan ingin saya tertanam di sana untuk sebuah ketekunan. Dan saya berniat untuk tidak pernah berpindah tempat sebab Tuhan yang menempatkan di situ. Mau enak, mau tidak enak, ya saudara-saudara, bersama Tuhan selalu enak, saudara. Kalau kita disertai Tuhan, Tuhan akan pelihara sampai kepada langkah-langkah kita yang terakhir. Setiap apa yang menjadi kebutuhan, pas butuh, pas ada, saudara-saudara. Karena Tuhan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang selalu kami alami di dalam kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan yang ditaruh di pedesaan. Kepada siapa saya harus berharap, saudara? Ya, apalagi pandemi ini, semua serba turun. Tapi saya tetap percaya satu jalan tertutup, Tuhan sanggup buka jalan-jalan yang lain. Dan kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah ya ada di dalam hati kita, itu yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Yang terakhir adalah sebuah ketekunan, pegang itu sampai aku datang. Mari kita lihat ayat yang terakhir di dalam kitab Ulangan, pasal 28. Berbicara tentang ketekunan di dalam kita iring kepada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengar baik-baik suara firman Tuhan. Sebab banyak orang yang salah paham. Sebab banyak orang yang katakan, oh firman Tuhan itu untuk itu, bukan untuk saya gitu.
Jikalau engkau dengar baik-baik firman Tuhan dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya. Hari ini perintahnya apa? Langsung kita jalankan, tidak pakai ditunda. Maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mari kita tekun mengiring kepada Tuhan. Saya tidak sempat bacakan. Saya sudah tanya, saya dikasih waktu 45 menit, saudara. Ayat 3 sampai ayat yang ke-13 itu berisi tentang berkat yang kita butuhkan selama di dunia ini. Saya sering berkata kepada jemaat, keselamatan itu paket, saudara. Isinya lengkap, bukan hanya bicara tentang surga, bukan hanya bicara tentang keselamatan yang kekal yang nanti kita alami selama kita hidup di dunia. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Karena berkat Allah senantiasa disediakan buat saudara dan saya. Kalau kita tekun dengar baik-baik ya, banyak orang salah paham. Berapa kali ya, wah saya dibilang menyindir itu. Padahal tidak ada maksud untuk menyindir, tersindir saudara. Ya, wah firman Tuhan itu menyindir saya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau mendengar firman Tuhan, menerima sepenuhnya firman Tuhan. Dan kita mau melakukan yang disampaikan Tuhan pada hari ini. Karena besok itu ada firman-Nya lagi saudara. Yang harus kita taati. Ya, sebab hidup kita adalah seperti cahaya fajar. Terang-terang semakin terang sampai rembang tengah hari. Karena ada firman yang memperbaiki kita dari hari ke hari. Ya, saudara-saudara, nilainya besar sekali. Engkau akan diberkati di ladang, engkau akan diberkati keluar masukmu, engkau akan menang dalam peperangan. Itu lengkap, saya tidak bisa bacakan pada pagi hari ini. Saudara bisa baca di rumah, berkat apa yang disediakan Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang tekun di dalam Dia. Biarlah saudara tetap di sini, jemaat Lempuyangan. Mari kita setia. Mari kita tekun. Kita tidak mendengar suara apapun yang ada di dalam dunia ini. Yang meresahkan, yang membuat jengkel, yang wah macam-macam saudara-saudara. Tetapi ketekunan di dalam Tuhan mendatangkan kita diberkati oleh Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan mempunyai nilai yang besar. Melebihi kerajaan kata Daud. Ya saudara-saudara, iman yang didatangkan oleh firman itu seperti ribuan keping emas. Talenta yang diberikan kepada saudara sebagai modal itu sangat luar biasa fantastis. Yang perlu saudara pegang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang setia. Dan Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Di mana berkat sudah disediakan tiap-tiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita mau setia kepada Tuhan sampai kepada langkah-langkah yang terakhir. Sampai Tuhan Yesus datang. Sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Kita tutup dengan satu pujian. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Biarlah saya dibantu singer untuk menyanyikan lagu ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum saya menyerahkan pekerjaan Tuhan ini nanti. Setia sampai mati.
seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Ingat saudara, apa yang dari Tuhan itu sangat berharga, itu sangat bernilai. Dan Tuhan katakan pegang itu, peliharakan itu, jangan lepaskan itu dari dalam hidup kita. Hari ini saudara menyewa gedung ini, satu saat Tuhan akan bangunkan bagi saudara gedung yang permanen. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kalau benar-benar saudara mempunyai nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kerajaan Allah saudara miliki, gedung itu gampang saudara-saudara. Tuhan akan memberkati dengan penuh kelimpahan seturut dengan kebutuhan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap berpegang teguh, hargai karena itu berharga saudara. Kita boleh kehilangan sesuatu di dalam dunia ini. Yang seringkali saya berdoa kepada Tuhan, jangan sampai kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kasih daripada Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan pelayanan. Jangan sampai kita kehilangan ketekunan di dalam iring kepada Tuhan. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk lawatan-Mu kepada kami pada hari ini Tuhan. Biar kami tetap berpegang teguh dengan apa yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami tetap menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami tetap memelihara iman. Bahkan tetap hidup semangat dalam pelayanan. Bahkan dalam ketekunan kami. Karena itu adalah aset kami untuk kerajaan sorga. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Teguhkanlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan untuk hamba-Mu yang Tuhan telah pakai menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi ini. Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam misi pelayanan yang ada, baik di Kaliurang ataupun di tempat-tempat yang lain.
Tuhan kiranya semakin memakai mereka dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh tengok kiri kanannya, katakan, yuk saling mengasihi, yuk setia sampai akhir. Asik. Kita mau siapkan persembahan kita yang kedua. Saya undang untuk petugas persembahan boleh maju ke depan. Kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan kalau Kau sudah berikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, juga menerima firman-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau sucikan hati kami Tuhan, Engkau kuduskan tangan kami yang memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan layak Tuhan untuk Tuhan menjalankan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah ini yang terbaik bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat pujian ini. Setia-setialah, setia sampai nanti, seperti Tuhan Yesus, setia sampai nanti. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Amin. Setia sampai mati, Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanku Untuk kasih setianya. Setia Sekali lagi dong. Setia sampai mati. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanku Amin. untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Petrus buat firman-Nya. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan untuk pengumuman kepada Bapak Anton. Puji Tuhan, terima kasih. Bila mana pada pagi hari ini kita boleh beribadah, boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Petrus yang telah melayani di tempat ini. Sebetulnya minggu kemarin, tapi karena tempat ini dipakai untuk acara resepsi manten, jadi kita minggu ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan mengaturnya, satu tempat kita bisa beribadah dengan bebas. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan bacakan pengumuman kegiatan minggu ini. Nanti sore ada ibadah onsite tatap muka di cabang Tugu Kulon, jam 4:15. Kemudian untuk minggu depan ada ibadah doa tiap hari Selasa jam 18 di gedung SAP. Juga nanti sore ada ibadah youth di SAP. Kemudian hari Rabunya ada ibadah kaum pria. Ini nanti bisa daftar dulu ya kepada pengurus. Ada Bapak Ketuanya Pak Yohanes.
kemudian ada pengurus yang lain, Bapak Susianto, Pak Indarwanto. Nah, nanti bisa ikut dalam acara ibadah kaum pria onsite juga, tapi tidak di gereja, ya, tapi di luar gereja. Yang lain adalah untuk wanita, ibadah ada di Tugu Kulon jam 4 sore setiap hari Sabtu. Datang ya yang ibu-ibu. Kemudian untuk ibadah online kita tetap adakan hari Sabtu untuk doa, mulai bisa kita nikmati sore hari pukul 6 sore dan seterusnya. Kemudian untuk ibadah minggunya itu online setiap minggu pagi mulai jam 6 pagi dan seterusnya. Dan untuk ibadah hari ini online juga nanti akan ditayangkan setelah diedit, mungkin butuh waktu 1-2 jam begitu, kita bisa nikmati bersama-sama. Sekretariat gereja buka di gedung SAP setiap hari kerja jam 8 sampai jam 14. Ada di sana juga hamba-hambanya yang siap melayani, bisa bikin janjian, entah itu berupa permintaan doa ataupun konseling dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu saya sekalian, kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan Bapak Ibu selama ini dalam doa, dalam pelayanan dan dalam memberikan persembahan ataupun persepuluhan yang selama ini kita bisa transfer di rekening BCA atas nama Ibu Nyu Jongbi, nomor rekeningnya 0374 340 723. Atau bisa langsung setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 12 di SAP. Di sana ada petugas dan hambanya yang akan menerima dan mendoakan saudara sekalian. Saya kira tidak ada pengumuman lain, hanya saja tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan kita jaga jarak. Untuk kali ini juga nanti kita tidak boleh berkerumun habis ibadah ini, bisa nanti langsung pulang saja melewati pintu-pintu samping, kanan, kiri, dan belakang, sehingga segera bisa kita ke tempat kendaraan masing-masing. Demikian pengumuman, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan doa berkat, doa penutup kepada Bapak Gembala, Bapak Mus Arif Haryawan. Sebuah pujian akan dinaikkan tentunya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang hambanya Bapak Mus untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kami dikuatkan, dibekali dengan firman-Mu, yaitu pesan-pesan yang disampaikan pada sidang di Tiatira, kiranya boleh menjadi pesan bagi kami juga pada masa ini Tuhan. Biar kami boleh mempertahankan kasih, iman, ketekunan,
dan pelayanan kami. Walaupun banyak hal sering mengganggu, ada kalanya apa yang kami doakan belum terjawab, tapi Tuhan itu mengasihi kami. Tuhan itu setiawan, dan Dia pasti akan mengerjakan yang terbaik sesuai rancangannya bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan hamba-Mu. Dan kami berdoa buat hamba-Mu juga, Ibu Eni Setiabudi Tuhan, biar Engkau tetap memakai dia di dalam pelayanan, baik di Kaliurang dimanapun juga, di dalam rumah tangga, dimanapun juga Tuhan, boleh menjadi garam-garam yang mendatangkan manfaat dan banyak orang terberkati oleh hidup dan pelayanannya. Jadikan kami juga Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, garam-garam duniawi Tuhan, terang-terang duniawi, walaupun itu Tuhan pengorbanan, tapi Tuhan indah di mata-Mu. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya pimpinan bungkusan kuasa darah-Mu menyertai kami sekalian, menjaga, melindungi, sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat-Mu. Dan mari Bapa, kedangkanlah tangan-Mu, tumpangkanlah atas kami satu persatu. Alirkan berkat dan kuat baru-Mu, sebentar kami pulang dan berkat kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan memperhatikan pesan-pesan firman-Mu sehingga Engkau disukacitakan. Sesaku pulanglah dan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan damai sejahtera dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai, memimpin mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.